Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Auki Virus Ramdloni, kelas 05 SMJE 022 dari Universitas Pamulang. Saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah komunikasi bisnis yang berjudul Komunikasi Lamaran Kerja. Pengertian surat lamaran kerja, surat yang digunakan oleh seseorang melamar pekerjaan pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan pada perusahaan tersebut. Pada umumnya, ketika melamar kerja, seseorang harus menulis surat lamaran kerja yang dilengkapi dengan berkas-berkas termasuk daftar riwayat hidup. Dalam surat lamaran kerja, dijelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja yang cocok atau sesuai dengan posisi atau jabatan yang ditawar atau sesuai dengan kebutuhan perusahaan, memperkenalkan diri secara tulis dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dapat mengikuti tes seleksi. Selanjutnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat surat lamaran kerja adalah pendekatan attention, interest, desire, and action. Penjelasan lebih rinci tentang masing-masing pendekatan AIDA yang disingkat dengan AIDA tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, attention, perhatian. Artinya, pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja, pembaca, bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Jelaskan ide atau gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang Anda tuliskan. Pembaca tentunya bertanya-tanya tentang manfaat yang ia peroleh. Pelamar kerja dapat juga mengumumkan tentang bagaimana ia mendapatkan informasi, lowongan kerja, dan alasan mengapa ia tertarik pada posisi jabatan tersebut. Yang kedua, interest, menarik. Artinya, pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pelamar perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan yang dimiliki, dan ia yakin mampu menyelesaikan perjalanan tersebut dengan baik. Yang ketiga, desire, hasrat. Artinya, pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Pelamar kerja juga dapat meyakinkan pembaca melalui bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki. Keempat, action, tindakan. Artinya, pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Salah satu tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh pembaca adalah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara, kerja, atau job interview. Selanjutnya, struktur surat lamaran kerja. Yang pertama, surat lamaran kerja dapat kerja dalam surat lamaran pekerjaan. Terdapat unsur-unsur sebagai berikut. A. Tanggal surat. B. Salam pembuka. C. Pembuka surat. D. Isi. E. Lampiran atau syarat lamaran. F. Penutup surat. Sebagai surat setengah resmi, surat lamaran pekerjaan ditunjukkan kepada sebuah lembaga. Surat tersebut disusun berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di surat kabar, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Surat lamaran pekerjaan dapat pula dibuat berdasarkan inisiatif atau kemauan sendiri, si pelamar. Surat lamaran pekerjaan ditulis tangan di atas kertas bermaterai. Selain itu, perlu dilampiri data pendukung umum dan khusus seperti 1. Pendukung umum antara lain: A. Fotokopi sah ijazah atau surat tanda tamat belajar terakhir atau sejenisnya. B. Pas foto ukuran 3x4 atau 4x6. C. Surat keterangan catatan kepolisian yang disebut dengan SKCK dari kepolisian setempat. D. Daftar riwayat hidup. 2. Pendukung khusus sebagaimana dipersyaratkan dalam iklan lowongan seperti A. Sertifikat kursus komputer. B. Sertifikat terampil berbahasa Inggris aktif. C. Surat izin mengemudi yang disebut dengan SIM.
D. Surat persetujuan dari orang tua. E. Surat keterangan pengalaman bekerja. C. Perorganisasian surat lamaran kerja. 1. Paragraf pembuka. Surat lamaran kerja, sebagaimana bentuk surat-surat bisnis yang lain, harus dibuat sebaik mungkin dan menarik perhatian bagi pembaca. Surat lamaran kerja harus menyatakan secara jelas bahwa pelamar kerja sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga ia perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. 2. Paragraf pertengahan. Setelah menarik perhatian pembaca pada awal paragraf, pelamar kerja perlu menyajikan kualifikasi yang dimiliki untuk mengisi suatu pekerjaan yang diinginkannya. Dalam suatu ruangan yang singkat, mungkin tidak boleh lebih dari 3 paragraf. Pelamar kerja tidak boleh mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam resume. Usahakan penjelas dalam paragraf tersebut benar-benar sangat diminati dan sangat diharap pembaca. 3. Paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi suatu harapan, tindakan sebagaimana yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar kerja dengan jelas menyatakan keinginannya untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi perusahaan atau lembaga yang dilamar. 4. Wawancara kerja. Aspek-aspek kepribadian personality aspek yang akan dinilai mencakup sebagai berikut. A. Penampilan secara fisik. B. Gerak-gerik dan sopan santun. C. Nada suara. D. Rasa percaya diri. E. Inisiatif. F. Kebijaksanaan. G. Daya tanggap dan kerjasama. H. Ekspresi wajah. I. Kemampuan berkomunikasi. J. Sikap terhadap pekerjaan. K. Selera humor. Dan yang terakhir, kesimpulan dari surat lamaran kerja. Dapat disimpulkan bahwa menulis dan mengirim surat lamaran menjadi begitu penting ketika seorang merasa membutuhkan pekerjaan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Mengingat pentingnya, surat lamaran pekerjaan harus dibuat dengan secermat-cermatnya, baik dari segi bahasa maupun isinya. Akan tetapi, sebaik apapun sebuah surat lamaran ditulis dan dikirim, masih ada yang jauh lebih baik, yakni menerima surat lamaran. Itu artinya Anda harus menciptakan lapangan pekerjaan, minimal untuk diri sendiri. Selain surat lamaran kerja, pembahasan mengenai surat izin kuliah juga sangat penting bagi mahasiswa-mahasiswi yang memerlukan surat tersebut. Dan tidak dipungkiri bahwa teknik penulisannya harus diperhatikan juga. Oke, cukup tersekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.